Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah, semoga rahmat dan karunia-Nya tercurahkan kepada Nabi beserta kepada sahabat dan keluarganya yang tercinta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan sehingga saya dapat memberikan nasihat kepada sahabat semua dan kepada keluarga saya dan juga untuk diri saya sendiri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Bagi yang menyukai videonya, silahkan subscribe, like dan komen, serta bagikan kepada sahabat dan teman-teman kita yang tercinta. Semoga mendapatkan hidayah dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa follow Instagram kita. Tonton videonya sampai habis supaya Anda paham secara menyeluruh dan mendetail. Semoga bermanfaat. Orang yang rajin sholat, saya rajin sholat Ustadz, kenapa doa saya tidak dikabulkan Allah? Sifat doa itu di dalam Al-Quran pasti dikabulkan Allah. Nah, saya sudah rajin sholat Ustadz, sudah tahajud, sudah 12 rakaat sama witir tahajudnya Ustadz. Sholat fardu tidak pernah tinggal, selalu sholat berjamaah di masjid. Kenapa tidak dikabulkan Allah Pak Ustadz? Doa itu sifatnya di dalam Al-Quran dikabulkan Allah, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah kedua ayat ke-186, ujibu da'watat da'i, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Nah, jadi sifat doa itu di dalam Al-Quran dikabulkan Allah. Dan sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Ghafir ayat ke-60, ud'auni astajib lakum, aku akan kabulkan, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Nah, maka akan aku kabulkan. Kenapa Ustaz masih tidak dikabulkan? Padahal saya sudah rajin tahajud. Tahajud saya sudah 12 rakaat sama witir Ustaz. Sholat fardu saya selalu berjamaah di masjid Ustaz. Saya sudah sedekah, saya sudah infak, saya sudah haji, saya sudah umroh, tapi tidak dikabulkan Ustaz. Nah, itu yang menyebabkan tidak dikabulkan. Sebenarnya sudah dikabulkan Allah, cuman ada sekat, ada penghalang. Karena rahmat dan karunia Allah itu tidak bisa turun kepada hambanya, karena dosa hamba itu tadi masih melakukan maksiat. Karena masih melakukan maksiat, rajin sholat tapi masih melakukan perbuatan fahsya, sebagaimana firman Allah tadi, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Fahsya dan munkar. Anil fahsya wal munkar, apa itu fahsya? Keburukan yang bersumber dari syahwat, contohnya pornografi, porno aksi, LGBT. Sedangkan munkar sumbernya nafsu perut dan akal, contoh maling, berbohong, berkata kasar, bercarut. Awas, hati-hati. Dosa itu tadilah yang menyebabkan doamu tidak sampai kepadamu. Sebenarnya sudah dikabulkan Allah, karena sifat doa itu akan dikabulkan Allah sesuai kebutuhan Anda. Nah, sama seperti anak kecil meminta pisau, apakah mungkin dikasih pisau? Nanti ditusuknya dirinya. Macam mana? Kan tidak mungkin dikasih. Nah, doa itu akan dikabulkan jika diri Anda sudah siap untuk menerimanya. Nah, jadi ada orang yang dalam perjalanan jauh
sudah dalam perjalanan jauh. Orang yang dalam perjalanan jauh, misal 150 kilo, misal 150 kilo ke Bagan Siapi-Api, misal 150 kilo ke Bukit Tinggi atau ke Kelok 9 dari Pekanbaru, dia sholat, dia berdoa kepada Allah. Seharusnya orang yang dalam perjalanan jauh safar itu doanya dikabulkan Allah, lebih cepat dikabulkan Allah dibandingkan orang yang tidak safar. Yang kedua, yang pertama tadi orang yang perjalanan jauh itu lebih cepat doanya dikabulkan Allah. Yang kedua, orang yang berdoa mengangkat tangan dengan orang yang berdoa tidak mengangkat tangan itu doanya lebih cepat dikabulkan. Yang ketiga, berdoa dengan menyebut Asmaul Husna, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 110, Qulida'ullaha awida'ur rahman. Maka sebutlah Asmaul Husna, nama-nama indah Allah, nama-nama baik Allah. Asmaul Husna boleh dihafal, boleh, bukan berarti tidak boleh. Maka hafalah Asmaul Husna dan fahamilah makna dan artinya. Bukan cuma artinya saja yang dipahami, bro. Makanya Pak Bu punya anak dimasukkan ke pondok pesantren biar dia tahu apa itu makna dari Asmaul Husna. Gunakanlah nama-nama Asmaul Husna itu di dalam doa Anda agar doa Anda lebih cepat terkabulkan sesuai kebutuhan. Contoh lagi perlu duit, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak yang maha pemberi rezeki. Contoh yang maha mengabulkan, ya Allah kabulkanlah doaku. Ya Mujibas Sa'ilin, Al-Mujib. Bukan disebut semuanya ya Rahman, ya Fatah, ya Rozak, ya Mujibas Sa'ilin, ya Rahim. Bukan disebut semuanya ya Sobar, ya Sobar, ya Sobar. Anda tidak punya masalah tapi menyebut ya Sobar itu namanya mencari masalah, menambah masalah. Nah, makanya kalau punya anak itu dimasukkan ke pondok pesantren. Makanya Pak Bu, kalau ada orang yang belajar di pondok pesantren jangan diketawain. Kalau ada orang yang udah mulai rajin sholat, mulai berubah, mulai jadi baik, banyak sedekah, mulai berkurban di hari raya Idul Adha, jangan diketawain Pak Bu. Kadang itulah yang menyebabkan doamu sulit dikabulkan oleh Allah, karena maksiat dan dosamu itu tadi. Awas, hati-hati. Karena 3 kriteria yang sudah disebutkan tadi itu doanya lebih cepat dikabulkan Allah. Apa itu yang tadi? Yang pertama tadi, orang yang dalam perjalanan jauh, safar, itu doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah. Orang yang mengangkat tangannya ke atas, itu doanya lebih cepat dikabulkan kepada Allah, lebih cepat dikabulkan Allah. Orang yang menyebut Ar-Rahman, orang yang menyebut nama-nama baik Allah, Asmaul Husna, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rahman, ya Razak, itu lebih cepat dikabulkan Allah dibandingkan orang yang berdoa hanya biasa-biasa saja, dibandingkan orang yang tidak mengangkat tangannya saat berdoa, orang yang tidak menyebut Asmaul Husna, tidak berdoa. Nah, yang 3 kriteria ini tadi 6 kali lebih cepat doanya dikabulkan Allah. Tetapi yang anehnya doanya tidak dikabulkan Allah. Apa penyebabnya? Ya dosa itu tadi, maksiat. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia memberi makan haram dan diberi makan haram. Awas, hati-hati. Banyak nih orang sekarang nih terlalu menganggap sepele makanan haram. Contoh main hik domino, banyak dapat duit, menang hik domino, dikasih istrinya duit itu tadi, duit menang hik dominonya, dibelanjakan sama istrinya, dan dimasakkan ke nasi, dan dibuat ikan, dibuat ayam untuk sambal makannya. Mengalirlah ke darahnya itu tadi, darah haram, daging haram. Ayyulah min, setiap daging di badan, nabata min haramin, apabila tumbuh dari barang yang haram, fannaru allahi, neraka jahanam lah tempatnya. Awas, hati-hati.
Dan itulah yang menyebabkan doamu sulit dikabulkan Allah. Bukan tidak dikabulkan Allah, doa itu sudah dikabulkan Allah, namun ada sekat antara dirimu dan doamu itu tadi. Sekatnya ya itu tadi, dosamu itu tadi. Awas, hati-hati. Hati-hati. Apabila barang haram, apabila makanan haram, apabila minuman haram telah mengalir di dalam badanmu, mengalir ke telingamu, maka turunlah Al-Quran surah ke-6 ayat ke-25, wa fi adanihim waqara, dan telinganya telah tersumbat. Awas, hati-hati. Masjid yang jaraknya 6 meter dari rumahnya, masjid yang jaraknya 6 meter dari rumah bapak, dari rumah ibu, memanggil hayya 'alas shalah, marilah kita sholat, tapi tidak dengar, bukan berarti tidak mendengar. Telinganya sudah disumbat, sudah ditutup oleh Allah, dan tidak bisa mendengarkan kebaikan, tidak bisa mendengarkan panggilan ibadah. Karena apa? Karena makanan haram itu tadi yang menghalang-halangimu, Bu. Awas, hati-hati. Telah disumbat oleh Allah karena makanan haram. Karena Allah hanya menerima yang suci-suci saja. Awas, hati-hati. Masjid yang jaraknya 6 meter dari rumah kita memanggil sholat, hayya 'alas shalah, tapi telinganya telah tersumbat. Kita tidak mau datang. Konser yang jaraknya 150 kilo dari rumah Anda dengar, Anda datangi. Artis mau datang 150 kilo ini, padahal 150 kilo ini padahal dari jarak rumahnya. Artisnya belum sampai, tiketnya udah habis. Astagfirullahaladzim. Itulah telah disumbat Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah mengunci hatinya, pendengarannya dan penglihatannya. Awas, hati-hati. 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 Jangan main-main, Pak, Bu. Kalau telah dikunci Allah bukan berarti tidak mendengar, tetap mendengar. Telinga ini tetap mendengar, tetapi tidak bisa mendengarkan yang baik-baik. Panggilan sholat contohnya, mengajak ke pengajian. Hati dan telinga ini tidak akan menerima apabila diajak kepada yang baik-baik. Makanya Pak, Bu, sikit-sikit jangan gibah. Nampak orang mulai taubat, nampak orang mulai rajin ke masjid, sholat berjemaah, diketawain. Itu si Anu ya, udah mulai rajin sholatnya sekarang. Dulu suka maling, suka ngelawan orang tua. Awas, hati-hati, hati-hati. Jangan ketawakan orang yang sholat. Awas, hati-hati. Man tarakas sholata muta'ammirat, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafaro jiharu, kafirlah dia secara nyata. Awas, hati-hati. Jangan main-main. Masih mending dia sholat. Lah, antum tidak sholat, lebih parah antum sebenarnya. Awas, hati-hati. Nabi saja sholat sampai bengkak kakinya, sholat tahajud, menangis berdoa. Apa yang didoakannya? Ummati, ummati, ummati. Lah Anda gibah. Ngomongin orang. Awas, hati-hati. Gibah itu bahaya, Pak. Jangan main-main sama dosa gibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat. Satu subscribe sangat bermanfaat bagi kami.